dangdut yang diserbu oleh ribuan warga. Di balik konser ini terkumpul donasi hingga 1 miliar rupiah bagi korban bencana Sumatera. Kita bisa lihat kok yang menang, yang dari hasil penjurian yang keluar belum tentu yang juara satu yang terkenal. Iya. Itu pun kantong aja, nggak usah bawa tas karena tasnya jambret. Kamu artis tapi Bukan sih, karena aku bilang ini orang-orang makanya aku bilang aku artis lah ya, kok disambut-sambut gini. Aku bilang gitu tahu dalam hatiku. Aku selalu bilang gitu kayak, emang aku siapa ya? Dulu perasaan aku yang nyamperin mereka, kok mereka yang nyamperin aku sekarang? Kayak OMG, ya. tapi kamu kayak artis tidur di mobil sekarang. Ya Allah, emang orang yang tidur di mobil itu ini artis ya? Kalau artis kan gitu, rumah mobil jadi rumah. Mana Pak? Dari Tasikmalaya. Ya. Terus ke sini naik apa? Jalan kaki. Berapa hari? Sampai 7 hari. 5 hari di jalan, 2 hari di sini. Ya Allah. Sama siapa Pak? Sama istri. Allah. Ya Allah. Mana istrinya Pak? Ini. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jalan kaki mak. Ya Bu ya. Jalan kaki. Oh, berapa hari Bu? Dari Tasik ke Cirebon? 6 hari. Ya Allah. 6 hari. Dengan lihat. Malam nggak makan. Astagfirullahaladzim. Dari tak tanyain ongkos dari sini berapa pulangnya? 150-an. 150-an? 250. Oh 250-an. Nyampe ke rumah? Nyampe. Oke, insya Allah saya siap. Insya Allah siap. Insya Allah. Saya malam tidur di masjid, pakaian di masjid. Oh, Pak, masjid? Iya, di mana? Oke. Yang masalah baru kan. Dengan lihat April sih, Allah suami istri. Siap, insya Allah. Kan kalau di situ Bu, kalau di situ kan pakai layar. Ceritanya ke ngamen, pengen ngobatin ibunya sama bapaknya, kan sakit. Saya rumah pakai impor, ke bambu. Jadinya orang gini-gini. Nah itu aku pengen ponakan orang. 7 hari dari Tasik Aku lihat di ke TV kan Cirebon, baik. jalan kaki guys. Ya Pengen ampun. gini. Lihat April itu Saya guys, bismillah, kasihan banget. alhamdulillah. Sampai sini bapaknya. Insya Allah kami dari kita ya Pak ya. Oke 200 cukup nggak kayaknya? Insya Allah Bu. Hah? Insya Allah. Siap. Kemarin sama istri sabar. Enggak. Makan belum sekarang Mbak ibunya belum. Itu ada nasi banyak. Nih Pak, no, sok buat pulang Pak. Enggak, buat pulang ya. Nah, buat pulang Pak. Buat pulang ya. Saya banyak-banyak. Ini juga kan urusannya nanti Bapak pulang ke rumah lagi. Diterima Ya Bu, buat pulang Bu. Kasihan banget dari Cirebon ke Tasik ke Cirebon ya. Sampai berjalan kaki. Astagfirullah, buat pulang ya Bu. Paling senang. Ya Allah. Iya, dulu April ngamen, orang nggak ada yang peduli sama April ya Mak. Ya nggak sih? Udah aja sekarang. Itulah kalau misalkan semesta udah berbicara, Allah sudah mengangkat rezeki ya begini. Itu ya aku karena tahu banget ya, makanya kalau lihat kayak gini tuh rasa gegel. Makanya Iya. Sama emak, kecilnya tuh sama emak. makanya itu roda itu berputar. Di saat kita lagi tinggi, Jangan sombong. kita harus merunduk. Di saat kita lagi di bawah, ya kita berusaha. Iya. Tapi juga ada jalan. Lihat aja contohnya nih. Tuh, lihat, Masya Allah guys, sumpah ya Allah. Masya Allah, berapa. Dikira April kita. Ada cerita apa yang kita belum tahu di antara berdua? April, seorang gadis kecil yang tak kenal lelah. Walau panas di luar, walau dingin di luar, dia berjalan tanpa merasa lelah untuk mencari rezeki untuk keluarganya tercinta. Saya melihat
April ketika saya live di Brebes. Ya. Dia sumbangsih lagu di grup saya dan saya melihat dia punya potensi. Itu pertama kali ketemu. Betul. Dia rela tidak ngamen, tidak keliling, hanya pengen stay di lokasi saya dan diberikan kesempatan untuk bernyanyi. April, sudah berapa tahun jadinya kenal sama Mbak Diana Sastra? Nggak terhitung, pokoknya lama banget kenal sama. Sudah lama sekali ya. Dan memang Teh Diana juga sangat memberikan dukungan penuh ya sama April. Iya, karena saya lihat dia punya potensi. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya saya sering jemput dia dari rumah untuk studio saya. Kita live streaming bareng, kemudian juga saya bikin beberapa konten buat dia. Dan juga saya pernah bikin eksperimen sosial di Pasar Jaga Satru Cirebon. Dan alhamdulillah respon daripada semua pedagang mendoakan April untuk menjadi artis yang besar. Amin, amin. Tapi Terima ini kasih. bukan hal yang baru sebetulnya pemirsa. Jadi Mbak Diana Sastra ini memang terkenal selalu mensupport penyanyi-penyanyi daerah khususnya dari Cirebon. Betul, betul. Bukan cuma di Cirebon, dulu waktu Dede pertama selesai DA pun Dede di Iya kan? Matabi sama Teh Diana. Benar-benar merangkul para junior ya. Konsernya Valen sama penyambutannya April sampai masuk TV sebelah saking hebohnya. Kan dari awal kita udah minta sama Indosiar yang di grand final itu Valen sama April, ya kan? Kita maunya, netizen itu maunya juara 1 sama juara 2 antara Valen sama April. Nggak dikabulkan sama Indosiar. Sekarang apa? Kita kabulkan sendiri. Sekarang masyarakat sendiri yang buktikan bahwa yang paling ditunggu-tunggu itu adalah Valen dan juga April. Lihat, sebegitu hebohnya penyambutan mereka, sebegitu meriahnya penyambutan mereka, karena mereka yang pantas sebenarnya ada di grand final. Nggak lu kabulin Indosiar. Sekarang tanpa dihorkan orang lain, ada juga yang memberi seikhlasnya. Lamun bahasa Jawa mah sambil lalu baik. Tapi sekarang semua mata tertuju pada April. Dan itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semuanya, dari doa, dari support system yang ada, dari komunitas KDA, FDA, Aprilku, masyarakat, Abah Yuda, Ayah Mansur, dan jajaran pemerintah Cirebon yang sudah mendukung Dede April hingga saat ini. Aping, followersnya Aping udah 2 juta cuk. Selamat April. Gila ya, cepet banget. Sore ini udah 2 juta aja. Padahal tadi itu saya lihat masih 1,9. Sore-sore aku buka lagi ternyata udah 2 juta. Kemarin 1,9, sebelumnya 1,8. Cuman dalam waktu sehari-sehari aja naiknya 100.000. Jangan-jangan besok 2.100.000. Gila, udah 2 juta aja April. Selamat ya April. Wispa dan Deleng siaran langsung April balik Cirebon beli guys. Ngenes pengen duduk sapa-sapa nih Skin mus terkenal. Dengan video April lagi ngamen ganggu kudungan masih ireng mungkin bocah wis ayo. Nasibnya pendosaku siapa sih yang beru ya? Ya Allah bocah. Sakit mau terkena. Makin mengamen puter-puter. Ya saya makin aku beli sok nasi wong maksudnya. Bareng Dede April lalu mangan pas. Soalnya nasi orang pengen beli enak bisa.
pendeleng gitu ya guys. Semoga ketemunya, aku lagi kadang. Kenapa sih setiap Viti Tasya lewat pasti ada aja hater-hater itu yang menghujat itu Tasya? Aneh ya, kenapa ya? Tapi kalau Valen yang lewat itu ya, atau April atau yang lainnya itu nggak ada yang menghujat, aneh ya. Kenapa ya? Itu mereka itu mau mendompleng nama atau gimana ya? Pokoknya setiap Viti pasti komennya isinya menghujat Tasya terus loh. Tasya itu nggak salah apa-apa, dia itu masih bocil, masih anak-anaknya. Kok masih bisa-bisanya gitu loh orang udah yang terus yang menghujat itu sebagian itu banyaknya akun-akun bodong yang privat nggak aktif gitu loh. Kenapa sih kalau nggak menghujat kayaknya pada gatel itu tangannya, pada mulutnya, pada nggak mau diem gitu loh. Kasihan si Tasyanya. Kalau kayaknya kubu-kubu Tasya tuh nggak pernah menghujat ya. Setiap ada komenan pasti isinya itu ngomporin gitu loh, menghujat, mancing-mancing, nyari-nyari kesalahan Tasya. Kesalahan Tasya apa sih? Nggak ada salahnya ya kan? Dia kan juara, dia berkualitas, dia dari kecil itu dia berkompetisi itu setiap kompetisi ya dia ada juara 1, ada juara 2. Cuman itu masih kecil-kecilan. Nah dia ini di akhir-akhir ini di Indosiar dia itu paling juara 1, itu nomor 1. Berarti dia itu udah berkualitas dari kecil gitu loh. Kok nggak paham-paham orang, masih kayaknya masih pada kepanasan aja. Itu Tasya juara 1. Kenapa sih pada dompleng nama, pada mencari followers itu melalui menghujat Tasya? Aneh. Kenapa enggak biasain aja gitu loh, kita saling merangkul semuanya, jangan saling menghujat gitu. Kayaknya di kubu-kubu sebelah itu selalu menghujat Tasya, mencari-cari kesalahan ya, yang goib kayak yang nggak berkualitas, yang mangap itu. Apa salahnya si nyanyi ya, semuanya juga mangap lah. Masa bacem aja, mingkem aja, suaranya kemana itu kalau mingkem? Aneh orang-orang ini. Sedangkan yang menghujat itu rata-rata udah kelas-kelas nenek-nenek, udah kelas-kelas tua-tua. Aneh ya kan? Itu udah ketinggalan zaman itu. Dia nggak melihat, dia nggak menonton dari awal. Dia tahu-taunya pas masalah gip aja baru dia menonton, gipnya banyak dia kan. Dan dia ada kesalahan 1 lirik sekali aja itu. Dia dari top 40 loh sampai 5 itu dia lolos terus. Kenapa? Karena dia berkualitas. Padahal dia nggak ada sekali satupun orang yang nge-gip dari top 10 ke bawah itu. Gitu loh. Dia orang-orang ini taunya yang udah mendapatkan gip banyak ini nggak berkualitas, kesalahan 1 doang. Dijelek-jelekin terus, cuman hanya kesalahan 1. Semuanya juga ada kesalahan itu. Valen ada kesalahan, April ada kesalahan, semuanya ada. Kita rangkul semuanya sama-sama gitu loh. Jangan sampai saling menjatuhkan satu sama lain. Itu namanya fans-fans yang benar-benar berkualitas juga gitu. Banyak yang bilang Tasya kok kepulangannya tuh sepi, beda sama Dede April, rame banget sampai macet. Bos, bisa bedain nggak kampung sama kota? Kampung itu jarang ada artis ke sana, jadi gak sering lihat artis. Kalau di kota tuh sering banget yang Argung. Oh, itu toh alasannya. Makanya penyambutan si Tasya kurang meriah gitu ya, karena perbedaan kampung sama kota itu beda ya. Karena kalau di kota udah banyak artis gitu ya. Nah kalau di kampung belum ada artis. Tapi kok gini ya, pas si Robby pulang ke Jakarta kok sambutannya meriah banget ya. Bukannya gue ngebandingin ya, gue nggak ngebandingin ya. Cuma pas si Robby pulang nih, kan kesenggol di top 8 kan. Terus dia pulang kan ke Jakarta, kok rame banget ya. Padahal dia nggak juara 1 loh ya. Dia cuma 8 besar kan. Itu menurut kalian Jakarta kampung apa desa guys? Apa kota? Kota kan? Ayo kan? Kok bisa si Robby nggak juara tapi penyambutannya besar kan? Udah tahu sih alasannya guys sekarang ya. Alasannya udah tahu. Udah kalian nggak usah hujat-hujat lagi ya guys ya. Karena alasannya udah dijelasin sama si bos ini ya. Oke, udah jelas alasannya kenapa ya.
Makanya di kampung itu penyambutannya ramai karena belum terlalu banyak artis katanya ya kan. Nah pas di kota itu udah kebanyakan artis, jadi penyambutannya itu nggak meriah gitu loh guys ya. Tapi harus inget Robby yo ya, harus inget Robby. Nih si bro ini harus lihat Robby pas pulang, pas tersenggol ya bro ya. Cari di TikTok Robby DA7 pas pulang ya bos ya. Oke, salam damai. No hujat ya. Ini nggak ngehujat ya guys ya. Ini cuma dia kan memberikan apa tuh namanya? Dia kan memberikan alasannya. Nah, gue memberikan jawabannya. Oke? Aduh, kita kan mau lihatnya April ya kan, dengan partner duetnya ya Robby. Tapi kan di sini bintang tamunya tuh startnya itu April gitu. Tapi semuanya pengen naik panggung. Aduh, sampai riuh di panggung itu, ya Allah, ya Allah. Padahal ekspektasi gue tuh ngeliat April nyanyi lagu Perih kek, Insan Biasa dulu kek, jadi dia solo dulu, nyanyi solo gitu, 2 lagu atau 3 lagu baru duet sama si Robby gitu. Dan untuk yang di atas panggung itu buat apa? Please kasih panggung dulu buat April, karena ini penyambutan April, bukan penyambutan kalian. Kita tahu kalian ada terkenal daerah situ, tapi ya please, ini tuh panggungnya April gitu. Dan jujur ngelihat Mbok Diana itu kewalahan sendiri, capek sendiri, karena ini pengen masuk, ini pengen ke atas, ini pengen nyawer, ini pengen itu. Kasihan, ya Allah. Emang sih ini lebih dari ekspektasi penontonnya, banyak banget dari sepanjang jalan, cuma banyak banget. Tapi ya kasihan juga ke artisnya kalau kayak gitu, bisa-bisa lemes, bisa-bisa pingsan gitu. Balik lagi kecewa sih, kecewa. Pengennya lihat tuh April penyambutan, dia nyanyi 1 lagu yang benar-benar dia pengen ngerasain. Tadi udah mau nyanyi lagu si ini apa, lagi mau nyanyi lagu Jerak, tiba-tiba ada Buruk, tiba-tiba ada Cepot, tiba-tiba ada yang nyawer, tiba-tiba itu siapa yang artis Pantura itu yang sering ke Indosiar itu ngasih buket apa tuh, ngasih kalung gitu, sampai harus dikalungin. Ntar aja buat apa di atas panggung, buat apa kita mau lihat April? Mungkin yang sama juga, mungkin yang datang ke panggung itu mau lihat April. Dia bilang dari pagi, mungkin ada yang dari pagi kepanasan udah mau pingsan, mau lihat April, bukan melihat kalian. Kalian udah terkenal di daerah situ, ya udah kita mau lihat April, penyambutan April. Dan itu panitianya, aduh ya Allah ya Robby. Untungnya April ya. Kalau gue yang di situ amuk-amukan itu, ya Allah, sampai susah diatur, itu semuanya ngumplok di bawah panggung, banyak penonton di atas juga, ya Allah. Terus yang terakhir closingan, kita tuh nunggu momen-momen yang pusadap itu, pusadap kenapa langsung close, terus kenapa semuanya pada ngumpul semua itu di panggung. Allahu Akbar. Gue pantengin TikTok nih ya, dari awal sampai akhir nih ya. Tadi gue nonton di YouTube Dian Prima atau apa gitu, gue nonton di YouTube itu sampai kelar. Ya Allah, padahal itu momen-momennya bagus loh. April nyanyi Jerak, terus bapaknya nangis, harusnya bapaknya yang diekspos ke situ, harusnya di ini dulu, nanya dulu si Aprilnya, hostnya nanya April, gimana April perasaannya sekarang udah dicintai warga-warga Cirebon dan seluruh Indonesia, udah datang ke sini. Di terusnya ada bapaknya di situ, terus baru tuh kayak tadi momen udah bagus tuh, momen udah pelukan tuh bapaknya. Ditambah ini ada yang nyawer lagi, terus ditambah yang topi biru itu ngapain? Topi biru ngapain? Topi biru sama baju denim sama celana denim itu mau ngapain? Ntar dulu, sabar, kita menunggu April, oke? Sabar. Yang lainnya tuh ya Allah sampai standby HP semua itu yang di atas panggung. Ntar atuh sampai video ini emang nggak bisa ada fitur zoom kali ya, di zoom in zoom out gitu. Sampai April lagi nyanyi gitu, HP sampai nongol, ya Allah sampai deket banget itu. Mudah-mudahan ada konser April lagi ya, tapi dengan panitianya yang begitu kondusif, harusnya yang bagus gitu, dikasih akses dari panggung ke jalan, buat mobil, buat ini ada tenda segala macam, tenda buat make up, tenda buat apa di situ. Dan nggak boleh, harus clear areanya, nggak boleh tersentuh sama sekali, harusnya gitu. Itu sih yang kita sayangin dari tadi. Kita nonton live, nonton iring-iringan, sampai kita nonton iring-iringan sendiri pun kita udah kesel sendiri, ya Allah. Dan bingung juga jadi April, dia nggak keluar, tapi orang-orang banyak harus disapa ya kan, pinggir-pinggir jalan udah nungguin April, dia nongol
tapi dia macet parah, berjam-jam kayak kemarin hari pertama datang. Mana ya? Ya mudah-mudahan nanti kalau ada konser lagi di Cirebon kondisif deh, acaranya lebih tertata. Itu jadi April harus nyanyi ini dulu gitu. Gitu padahal kita rindu cengkok-cengkoknya April tuh. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat ada konser-konser lagi gitu. Soalnya kita sangat menunggu performnya April gitu ya. Oke, bye warga Cirebon. April tekanan 3 bulan maning wis pada ngenteni kurang sabar apa maning wong Cirebon amalan apa sinok sira sing dilakoni ya sing maune sira marani umah siji-siji sekian wong sejagat Cirebon marani sira kabeh ya Allah dalan macet wong dagang laris kabeh ya Masya Allah pisan sira nok ya Allah amalan apa sira ya sing maune marani umah siji-siji sekian wong pada marani sira kabeh termasuk rabine kita marani mana ya pihak-pihak yang kita depan mangan kangelan iyalah ke uang nih umah sepe-sepe ya Allah kalau aku bagi kita sih sukses nok April ya Konser April berantakan, banyak banget yang komen gitu. Jawabannya menurut aku iya ya, kita tuh nungguin April udah dari, bukan kita ya, aku yang nonton live streaming, mungkin yang di sana yang nonton langsung tuh udah dari pagi macet-macetan mau lihat sang juara gitu. Tapi April muncul udah mau maghrib tuh, udah gitu sebentar banget, nggak kayak di announce-nya pun kayak inilah dia kayak gitu. Maksudnya ngerti gak sih? Jadi dari abis Robby nyanyi dingin terus langsung duet, kayak spesialnya nyambut April tuh hilang. Terus berikutnya itu panggung penuh banget orang. Memang ada artis-artis lokal di sana atau apa boleh, itu sebagai pengisi acaranya boleh, tapi jangan banyak banget. Terus cukup satu lagu aja, habis nyanyi udah turun dulu gitu, ntar pas closing baru naik lagi bareng-bareng. Panitianya semua numpuk di panggung, sampai Embo aja tuh capek bilangin yang pingsan dinaikin ke atas panggung biar lewat masuk. Aku tuh panitia lebih prepare lagi kalau kayak gitu. Ini lagi konser loh, disiarin live streaming, kita ngeliat orang digotong-gotong di atas panggung. Maksudnya aku cari hal lain lebih memudahkan, jangan lewat panggung juga gitu. Memang keselamatan penting, harusnya panitia lebih aware lagi, banyakin posko-posko keamanan. Berikutnya pas April nyanyi Jerat, tiba-tiba datang tuh apa tuh yang boneka gede banget 2 lagu Jerat loh. Terus si Robby naik itu, kita bingung nih konsernya mau kemana. Terus namanya konser, judulnya konser kemenangan, harusnya fokus di April aja. Kayak apa ya? Ya entah ya persiapannya kurang atau timnya juga kurang memadai atau gimana. Tapi kemarin tuh lihatnya kayak bener-bener berantakan banget jujur. Kasihan loh orang yang udah dari pagi nungguin, kita juga yang pada nontonin kayak cuma bentar doang. Ya aku nggak nyalahin nih, cuma buat masukan aja kalau misalnya emang harus lebih prepare lagi kalau menyiapkan sesuatu gitu. Masa arak-arakannya keren banget tuh 2 hari kita nontonin bener-bener lautan manusia. Pas konsernya yang acara puncaknya Aprilnya begitu doang. Valen malam ini tampil di Sumenep. Orang itu kan baru keluar nih dari di akademi. Memang berkualitas betul itu anak. Jadi gimana ya? Sampai musik tuh bingung tadi. Ngiringin si Valen itu sama Mela. Kan gini, mohon maaf ya. Kan musik tadi yang dipakai itu sekelasnya orkes ya kan. Sementara si Valennya itu bawa lagunya sama Mila kan Milo klasik ya kan, betul-betul klasik ya kan. Nah, bukan di genrenya, bukan ke ini, bukan ke apa namanya modern, nggak terlalu ke modern tadi. Jadi dibawalah sama anak-anak makoplo tadi. Tak cos. Milanya bingung. Tadi coba dah kalau kalian nonton ya, bener. Ada yang komentar sampai ini nih, ada yang komentar di sini kayak gini. Ada yang komentar musiknya hancur, musiknya apa? Sebetulnya bukan musiknya hancur, musiknya sih nggak hancur ya kan. Cuman anak-anak itu kan tadi aransemennya itu berbeda ya kan. Terus kemudian kayak genre musiknya yang pertama Valen nyanyi itu temponya terlalu pelan, kurang naik sedikit gitu. Bukan masalah nadanya enggak. Cuman sama anak-anak di Sumenep dikoplo, dikirain yang nyanyi itu jagoan orkes gitu kan, padahal kan artis ternama, artis terkenal kan, dalam arti begitu. Jadi belum ke ini, ke orkes masih. Wah ya Allah, tapi SDB sangat luar biasa penyambutan dari Kabupaten Sumenep. Sebagai tanda kelahiran saya, luar biasa teman-teman antusias pada kumpul ke sana meramaikan menyambut kedatangan Valen.